Siapa yang nggak kenal dengan Timothy Ronald, founder dari Akademi Kripto dan sekarang sudah jadi pengusaha yang tergabung ke grup Holy Wings, dan anak muda usia 20-an ini udah punya aset lebih dari 1T. Makanya aku penasaran apa sih yang ada dalam otak dari si Timothy Ronald, dan setelah aku pelajari ternyata salah satu buku yang men-shaping dia, yang membentuk prinsip dan mindsetnya adalah The Richest Man in Babylon. Sebuah buku klasik yang mengajarkan tentang prinsip dasar dalam mengelola keuangan. Jadi bukan ngajarin tentang bagaimana cara cepat cuan dari investasi saham, apalagi investasi kripto, melainkan dari hal yang paling dalam, bagaimana tentang mindset dan prinsip yang benar tentang bagaimana kekayaan itu dibangun dan menjaga kekayaan itu dari generasi sampai ke generasi. Mindset atau pola pikir adalah salah satu hal terpenting, atau aku bisa bilang juga paling penting untuk kita bisa mencapai sukses hidup. Kita seringkali salah fokusnya malah ke strategi, teknik investasi, atau cari cara untuk bisa mendapatkan uang dengan cepat, tapi mindsetnya itu belum dibenerin. Padahal tanpa mindset yang tepat, semua strategi bisa jadi sia-sia. Ibaratnya mindset itu adalah fondasi untuk kita bisa bangun rumah yang megah, karena percuma aja kita punya tembok dan atap yang megah, tapi kalau fondasinya itu tidak bagus, maka rumahnya juga tidak akan bertahan lama. Seperti halnya yang kita lihat di banyak orang kaya baru, serta artis-artis yang mereka bisa hasilkan uang sangat banyak, bahkan sampai 1 miliar tiap bulan, tapi di zaman sekarang itu jatuh bangkrut. Makanya selain cari cara untuk bisa menghasilkan uang lebih banyak, kita juga perlu mindset yang tepat untuk menjaga harta tersebut. Dan oleh karena itu, kita perlu belajar ke arsitek dan tukang bangunan. Dimana ketika ada orang beli lahan untuk membangun rumah impian, maka arsitek dan tukang bangunan akan menimbun lahan tersebut dengan tanah baru untuk meratakan, dan dengan sengaja akan membiarkan tanah tersebut selama 6 bahkan 12 bulan. 1 tahun penuh dibiarkan nggak diapa-apain sama sekali. Karena arsitek dan tukang bangunan ingin memastikan tanah tersebut benar-benar padat, stabil, dan tidak akan longsor di kemudian hari. Dan mereka tahu untuk ciptakan fondasi yang kuat itu butuh waktu, dan uang sebanyak apapun nggak bakal bisa mempercepat waktu tersebut. Dan ini menggambarkan mindset kita dalam kehidupan juga keuangan, di mana mindset adalah dasar yang menentukan kekuatan dan ketahanan bangunan kehidupan kita. Sekokoh apapun strategi atau teknik yang kita gunakan, kalau mindset dan fondasinya itu rapuh, mudah menyerah, atau penuh keraguan, maka bangunan kesuksesan kita tidak akan berdiri kokoh dan mungkin saja longsor di tengah jalan. Sedangkan mindset yang benar akan berikan kita ketahanan untuk mencapai tujuan hidup dalam berbagai hal, karir, finansial, bahkan pribadi. Oke, setelah kita melakukan shift paradigm dan melakukan adopsi growth mindset, langkah berikutnya adalah baru mulai mengisi dompet. Dan dalam buku The Richest Man in Babylon, Arkat mengajarkan prinsip dasar yang sangat sederhana, nabung, simple tapi powerful. Dan bukan seberapa besar kita menabung, melainkan tentang bagaimana kita mulai membangun kebiasaan, habit yang bawa kita lebih dekat pada financial freedom. Dan Arkat mengajarkan bahwa untuk menjadi kaya, kita harus mulai dengan menabung setidaknya 10% dari pendapatan kita, berapapun itu. Kalau pendapatan kita 5 juta, ya 500.000 untuk ditabung. Kalau pendapatan kita 6 juta, ya 600.000 untuk ditabung. Dan seperti kamu lihat, 500.000 atau 600.000 itu bukanlah jumlah yang besar. Tapi kalau secara konsisten kita lakukan, maka yang sedikit itu akan jadi bukit. Lalu langkah berikutnya adalah mengendalikan pengeluaran, di mana buku The Richest Man in Babylon itu mengatakan untuk kita berpikir jangka panjang dan membuat keputusan yang mendukung kita untuk capai tujuan. Dan fungsi mengendalikan pengeluaran adalah agar kita tidak terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif. Karena kita lihat banyak banget orang yang ketika gajinya naik,
maka pengeluarannya juga ikut naik. Waktu gaji UMR masih pas-pasan, ya wajar. Tapi kok waktu naik jadi 10 juta, kok masih ngepas? Kan aneh. Tapi juga penting untuk diingat kalau mengendalikan pengeluaran itu bukanlah hidup dalam kekurangan, tapi mengerti mana yang butuh dan mana yang ingin. Yang butuh tentulah yang lebih penting dan harus jadi prioritas. Sedangkan yang ingin, ya udah kita ingin aja, kita masukkan ke cart tapi jangan CO. Dan untuk sampai ke sana, kita bisa mulai dengan langkah kecil, yaitu buat anggaran. Sebagai contoh, pegawai kantoran yang umurnya 30 tahun dan punya gaji itu 8 juta. Dia bisa anggarkan seperti gini: tempat tinggal 30%, transportasi 10%, makanan dan kebutuhan 20%, tabungan dan investasi 20%, hiburan dan kesehatan 10%, dan miscellaneous atau lain-lain itu 10%. Jadi gajinya bahkan sejak gaji itu belum masuk ke rekening udah dianggarkan, dan nanti bulan kedepannya dia tinggal ikutin pos-pos anggaran. Jangan belok-belok, nanti kita nggak sampai tujuan. Oke, setelah kita lewati langkah pertama yaitu menabung dengan disiplin dan langkah kedua yaitu mengendalikan pengeluaran, ini saatnya untuk masuk ke step berikutnya, melipat gandakan kekayaan kita. Dengan kata lain, menyuruh uang bekerja untuk kita sehingga uang itu akan tambah banyak tanpa kita harus ngapa-ngapain, yang namanya passive income. Nah, dalam buku The Richest Man in Babylon, Arkat mengajarkan bahwa uang yang tidak bekerja akan sia-sia. Jadi, jangan puas dengan uang yang ada dalam dompet kita. Dan salah satu cara untuk melipat gandakan uang tanpa effort yang lebih adalah dengan investasi. Dan oleh karena itu, aku ingin memperkenalkan satu aset investasi untuk pemula yang namanya reksadana. Reksadana memungkinkan kita untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, deposito, sun, ori tanpa harus mengelola satu instrumen satu persatu. Karena kita tinggal bayar orang yang berpengalaman, yang sudah ahli, dan tenang aja, biayanya itu murah karena kita bayar secara kolektif. Ada ribuan orang yang pakai jasa manajer investasi yang sama, dan dengan begitu kita cukup bayar sebagian kecil. Dan kamu juga diberikan banyak pilihan produk dan jenis dari reksadananya. Nah, secara umum reksadana itu dibagi dalam 5 jenis. Reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan juga indeks. Dan aku sarankan untuk kita yang baru mulai menginjakkan kaki dalam investasi, untuk jangan ngejar return tinggi, tapi cari aman dulu sambil pelan-pelan belajar menjadi nyaman dengan aset yang ada. Dan oleh karena itu, kita bisa mulai dengan reksadana pasar uang atau pendapatan tetap, dan cara belinya sekarang itu jauh lebih mudah. Kita bisa beli online pakai aplikasi Livin by Mandiri. Dan buat kamu yang tertarik, ku akan ajarkan tutorial dan layar handphoneku ada di samping sini. Nah, ini adalah porto reksadanaku sekarang, di mana data per 4 Juli aku punya total investasi itu 500.000, cuan 2.112. Jadi cuannya ini proporsional 0,42% dalam waktu kira-kira 1 bulan. Jadi dalam 1 tahun kita bisa expect bisa dapat sekitar 4-5%, dan itu udah cukup banget buatku yang sekarang udah berkeluarga dan punya 2 anak, karena aku pengen investasi yang lebih secure. Dan buat kamu yang tertarik untuk cara investasinya, itu mudah banget. Kita install dulu aplikasi Livin by Mandiri di Play Store atau App Store. Dan kalau udah kita buka, dan ini adalah tampilan pertamanya. Nah, hai Andre Elausta, aku punya Livin Point dan ada banyak produk online yang ada dalam aplikasi Livin. Tabungan, deposito, kartu kredit, pinjaman, dan juga investasi. Aku udah sempat bahas tentang kartu kredit dan juga pinjaman di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan pada video kali ini kita akan fokus ke investasi. Jadi kita klik yang investasi, lalu berikutnya total investasiku tadi udah kutunjukkan. Dan untuk beli reksadana baru itu caranya cukup simple. Kita klik beli reksadana yang ada di bawah. Lalu di sini produk reksadana ada banyak banget, ada puluhan atau mungkin ratusan. Produknya udah dibagi-bagi, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan lain-lain. Nah, kamu bisa pilih yang
paling sesuai, dan saranku untuk memilih yang pertama, AUM-nya itu lebih dari 1T, dan yang kedua, kinerjanya di atas rata-rata. Dan ini bukanlah video ajakan jual beli, melainkan hanya tutorial, jadi kamu bisa pilih produkmu sendiri, dan aku akan beli melanjutkan yang sebelumnya, yaitu produk Sukor Invest Syariah Money Market Fund, di mana aku udah punya nilai beli 500.000. Lalu aku klik tombol beli lagi, dan berikutnya masuk ke syarat dan ketentuan dan klik saya setuju. Lalu pada kesempatan ini aku nabung 1,5 juta. Kenapa? Karena seharusnya aku pengen nabung 500.000 tiap bulan, tapi di bulan kemarin uangku mepet. Jadi aku nabung baru sekarang nambal jadi 1,5 juta. Dan kamu tenang aja, nggak harus 500.000, nggak harus 1,5 juta. Kita bisa mulai dengan minimal 10.000. Oke, kalau udah jelas kita klik lanjutkan dan masuk ke halaman konfirmasi. Aku beli 1,5 juta tanpa biaya dan klik bayar sekarang. Lalu berikutnya pembelian berhasil dikirim pada tanggal 5 Juli jam 16.45. Jadi kita bisa beli 24 jam 7 hari dan tidak mengenal waktu. Tapi untuk eksekusinya sendiri sampai nanti berhasil akan butuh waktu sekitar 3-5 hari kerja. Dan untuk statusnya kamu bisa cek sebagai berikut. Jadi ada permintaan terkirim, pembelian dikonfirmasi, dan pembelian selesai seperti aku bilang tadi dalam 5 hari. Dan kamu bisa cek riwayatnya di history transaksi. Ini sekarang sedang diverifikasi pada tanggal 5 Juli dan ini adalah update terakhirnya di mana udah berhasil. Dan kalau kamu tertarik, langsung aja download aplikasi Livin by Mandiri. Oke, itulah dia sedikit tutorial cara beli reksadana online di aplikasi Livin by Mandiri. Dan seperti ku bilang tadi, yang penting bukan actionnya, tapi bangun mindset dulu, bangun kebiasaan untuk mulai menabung dan menjaga pengeluaran. Karena seperti kata Arkad dalam buku The Richest Man in Babylon, kalau keberhasilan datang kepada mereka yang punya disiplin dan juga ketekunan. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!